khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun al-hadis. Bapak Ibu jamaah syiar malam rahimakumullah, juga khos Ustadz Mirja dan penanggung jawab Ustadz Azhar yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bertemu kembali untuk menuntaskan kajian kita ya terkait dengan Kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Jadi kalau kita lihat di buku aslinya, itu kan, saya tunjukkan dulu ya. Pembahasan malam ini itu, nah, kurang lebih satu halaman, gitu kan, satu fakroh, yaitu eh, kaifa ya yatim ruju ila qaidati dhahab, gitu kan. Bagaimana mengembalikan eh, sistem emas dan perak ini akan digunakan dalam konteks interaksi ekonomi di sebuah negara atau secara internasional. Nah, kita akan hubungkan ya dengan materi yang lebih luas ya, karena ini bukan berarti memaksakan atau menghubung-hubungkan. Karena kalau kita bicara terkait dengan mengembalikan eh, apa istilahnya itu penggunaan emas dan perak itu rasanya sulit kalau kita pisahkan dengan negara yang akan mengadopsinya, negara yang akan kemudian menggunakan dan menjadikan emas dan perak itu sebagai mata uang yang berlaku di dalam negeri maupun juga akan digunakan sebagai lalu lintas pembayaran internasional pada saat negara tersebut, yaitu negara khilafah, kembali melakukan interaksinya dengan kehidupan ekonomi di dunia, gitu kan. Baik, ya nanti kita lihat jadi mana relevansinya lebih mendalam atau lebih dalam ya. Jadi ini bagian terakhir pas berarti 21 ya, 21 episode kita membahas kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Nah, apa yang kemudian kita bahas pada pertemuan terakhir ini, kita akan membahas pada pertemuan terakhir ini itu topiknya itu adalah upaya ya, upaya mewujudkan kembali sistem dinar dirham ya. Dan di situ ada refleksi 100 tahun tanpa khilafah ya. Jadi ini bagian akhir dari kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah yang mungkin akan kita tuntaskan malam ini ya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan eh apa bagaimana upaya mewujudkan kembali ya dinar dirham dalam kehidupan ekonomi, tentu kita juga harus memahami sejarah ya. Walaupun sejarah bukan rujukan hukum syara, dari sejarah kita akan mengetahui ya kira-kira latar belakang kenapa kemudian dinar dan dirham itu kemudian dihapuskan atau tidak diterapkan dalam kehidupan ekonomi ya. Nah, kita sedikit eh, flashback ke belakang, gitu kan. Bagaimana kemudian penggunaan dinar dirham dalam sejarah Islam itu dimulai ya ketika Rasulullah SAW diutus sampai beliau kemudian berhasil menegakkan daulah Islam yang pertama, negara Islam Madinah. Beliau dan kurang lebih ya sebagai kepala negara
itu 13 tahun, ya kan? Nah, dalam praktek ekonomi yang dijalankan oleh Rasulullah, Rasulullah menggunakan mata uang, alat pembayaran itu emas dan perak. Jadi ini menjadi takrir ya, takrir bahwa uang yang digunakan dalam transaksi ekonomi di negara Islam di Madinah itu adalah emas dan perak. Walaupun pada masa Rasulullah itu belum mencetak emas tersendiri. Emas yang digunakan masih menggunakan dinar berasal dari Persia, dirham yang berasal dari Romawi, gitu ya. Jadi belum mencetak sendiri ya. Tapi ini dalam sisi fikih ya, itu menjadi takrir persetujuan bahwa dinar dan dirham itu digunakan dalam lalu lintas perdagangan pembayaran ya. Nah, sehingga nanti ketika negara akan mencetak uang, maka uang itu harus terbuat dari emas dan perak atau berbasis emas dan perak seperti yang pernah kita jelaskan. Kemudian berlaku sampai masa sahabat, Khulafaur Rasyidin, juga dilanjutkan pada masa Bani Umayyah, itu kan. eh, Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, dan sampai kemudian kekhilafahan terakhir Utsmani, gitu kan. Tahun 1924, dinar dan dirham masih kemudian digunakan sebagai alat pembayaran. Walaupun di akhir kekuasaan Utsmani, di saat kelemahan, itu kan, itu sempat mencetak uang kertas yang disebut dengan lira ya. Lira Utsmani yang itu mulai dicetak tahun 1884. Tapi kalau kita perhatikan, walaupun uang kertas itu di backup dengan emas, gitu kan. Standarnya masih menggunakan standar emas. Itu sedikit flashbacknya, gitu kan. Nah, lalu kapan sebenarnya sistem moneter emas dan perak ini diganti? Kalau kita lihat dalam sejarah ya, penggunaan fiat money ya kan. Jadi melepaskan dinar dan dirham berarti menggunakan uang kertas yang berbentuk fiat ya fiat money itu kan. Itu sebagai alat transaksi pembayaran. Nah, kalau perhatikan baru secara masif penggunaan eh, uang kertas dalam bentuk fiat money itu baru terjadi tahun 1971. Sebelumnya walaupun menggunakan uang kertas, dunia itu masih menjadikan emas sebagai standar standar itu kan. Memang pernah kalau kita lihat di abad 9 ya sampai abad 14 itu pernah dinasti Cina mencetak uang kertas ya. Nah, kebijakan ini kemudian eh, Kublai Khan, Afwan, itu menjadikan alat ini untuk menjatuhkan Mongolia. Jadi kalau kita lihat uang kertas mudah dimainkan untuk menjatuhkan sebuah rejim itu kan. Dan ini juga sejarahnya pernah terjadi di dinasti Cina itu kan. Nah, kemudian Eropa mengalami ketika bangkitan, Eropa juga mulai mengenal uang kertas itu kan. Tapi ketika kemudian eh, istilahnya itu Eropa melakukan penjajahan, ya kan, maka uang kertas itu kemudian disebarkan. Tapi ternyata ini tidak ini ya, artinya tidak masif karena pada masa itu justru yang dominan itu adalah emas dan perak. Bahkan kalau kita perhatikan ya di Amerika Serikat sendiri setelah berhasil menghancurkan dengan kerjasama tentu dari menghasut khilafah Islamiyah oleh Inggris ya tahun 1924 tadi itu kan. Kemudian terjadi berbagai gejolak perang dunia. Dunia masih menggunakan emas dan perak sebagai standar transaksi internasional, ya. Walaupun tadi dengan menggunakan bahasa kita sekarang itu adalah substitusi money, uang substitusi. Nah, jadi pernah sampai 1944 itu kemudian ada uang kertas ya yang tidak dikaitkan dengan emas, tapi ternyata peristiwa krisis yang kemudian melanda dunia memaksa kemudian negara Amerika dan beberapa negara Eropa untuk kembali menjadikan emas sebagai standar. Inilah dibuat kesepakatan yang disebut dengan Bretton Woods, gitu kan, digagas oleh Inggris dan Amerika, di mana pada saat itu kemudian dolar yang digunakan sebagai alat pembayaran internasional itu wajib di backup dengan emas. Maka ditetapkanlah setiap satu on emas itu senilai eh,
yang nilainya 30 gram tadi itu harganya 35 US dollar gitu kan. Dan dolar kemudian memang digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Tapi terjadi eh, inflasi yang luar biasa. Amerika kemudian mengalami defisit, terutama akibat perang kalah dengan Vietnam, sehingga tahun 1971 Amerika Serikat memutuskan dolar tidak terikat lagi dengan emas, ya kan? Sehingga mulailah era baru dominasi dan penjajahan dolar, di mana presiden pada saat itu mencabut kesepakatan Bretton Woods sehingga dolar dijadikan alat transaksi internasional tapi tidak terikat lagi dengan emas itu kan, tidak dikaitkan dengan emas ini. Jadi ini beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya untuk menghentikan tadi ya, menghentikan emas dan perak sebagai uang substitusi, artinya dolar itu tidak lagi dikaitkan dengan emas, itu di masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Nixon itu kan, yang memutuskan untuk tidak mengaitkan nilai dolar dengan emas, berarti AS tidak lagi berkewajiban menukarkan dolar AS yang dimilikinya dengan emas. Dan putusan ini berlaku sejak tanggal 15 Agustus 1971. Sehingga berakhirlah sistem Bretton Woods. Maka sejak itulah tadi saya katakan dolar sebagai alat ya, alat penjajahan dan sebagai alat pembayaran internasional. Nah, dari situ kita bisa melihat kesimpulannya dari sisi sejarah kita bisa memahami bahwa pertama sistem emas dan perak itu dihentikan oleh Amerika Serikat, kemudian digantikan dengan uang dolar, di mana uang dolar itu tidak terkait dengan emas lagi. Inilah yang disebut dengan fiat money. Dan yang kedua, dolar Amerika Serikat, karena Amerika itu menjadikan eh, dolar ini sebagai alat penjajahan juga, maka dia memaksakan agar dolar ini dijadikan standar pembayaran internasional dan tadi sekaligus menjadi alat penjajahan ekonomi dan politik oleh negara-negara kapitalis Barat. Pada akhirnya bukan hanya Amerika yang memanfaatkan, tapi juga negara-negara kapitalis memanfaatkan fiat money ini sebagai alat penjajahan bagi mereka atau alat untuk mempengaruhi perekonomian sebuah negara. Ya, salah satunya ya pelengkapnya utang gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah yang kita bahas berikutnya adalah lalu apa dampaknya dan bagaimana mewujudkan kembali dinar dirham ini setelah dipisahkan, dicabut oleh negara kapitalis, gembongnya kapitalis yaitu Amerika Serikat. Baik, kalau kita bicara terkait dengan dampaknya terhadap ekonomi, ya. Jadi saya kaitkan dengan tadi ya, 100 tahun tanpa khilafah dan dominasi dolar terhadap mata uang di dunia ya. Jadi refleksi 100 tahun tanpa khilafah dan bagaimana dominasi dolar terhadap mata uang dunia, kita melihatnya dari sisi dampaknya. Apa sih dampaknya terhadap ekonomi dan moneter? Kalau saya perhatikan, itu ada tiga ya dampak umat Islam didominasi ya atau dunia didominasi oleh eh, fiat money ya. Dan setelah kemudian tadi jatuhnya khilafah, dari sisi ekonomi yang pertama itu adalah yang sering kita saksikan, dunia senantiasa dibayang-bayangi oleh krisis global. Jadi krisis menjadi sebuah keharusan, krisis menjadi siklus yang ada dalam sistem ekonomi itu kan. Jadi eh, ekonomi ini dengan menjadikan fiat money dan juga perangkat-perangkat yang lainnya dalam sistem ekonomi kapitalis menyebabkan krisis ini menjadi siklus ya. Siklus hampir eh, siklusnya itu sekarang semakin pendek ya. Awalnya 30 tahun, sekarang sudah siklusnya itu 10 tahunan. Bahkan sekarang sangat rentan sekali. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa setelah khilafah Rasyidah khilafah ya kemudian dijatuhkan ya pasca khilafah Utsmani dihapuskan dan ekonomi dikuasai oleh sistem kapitalis yang berbasis riba, maka krisis menjadi siklus yang tidak bisa dihindari. Dan kalau kita
kembali kepada Islam itu merupakan konsekuensi ya ketika riba dijadikan sebagai dasar dalam transaksi ekonomi itu kan. Dan salah satu sumber dari riba itu adalah fiat money itu kan. Uang kertas tadi itu kan. Yang pernah kita bahas bahwa salah satu kemudian kelemahan yang sangat jelas dari uang kertas fiat money itu adalah di mana uang itu tidak dijamin oleh bendanya. Uang berlaku karena dijamin oleh undang-undang. Inilah salah satu yang menyebabkan senantiasa terjadi inflasi yang sebenarnya krisis ya inflasi itu. Walaupun mungkin angkanya kecil ya. Nah, inilah saya kira gambaran di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah Allah menggambarkan bahwa riba itu menyebabkan ekonomi itu tidak stabil ya. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan alladzina yaquluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaiton minal masi. Jadi Allah menggambarkan dalam ayat ini orang-orang yang makan riba ya itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila gitu ya. Ini dalam konteks individu ya. Dalam konteks masyarakat tadi ya para ekonom ada yang menafsirkan ayat ini sistem ekonomi masyarakat yang dibangun atas dasar riba itu tidak akan pernah stabil. Yang muncul adalah senantiasa terjadi krisis. Nah, kalau kita bicara terkait dengan krisis global, ternyata kalau kita perhatikan, krisis global itu terjadi memang setelah Islam itu kemudian dijauhkan dari tatanan ekonomi dunia itu kan. Jadi krisis yang terbesar yang pernah kita dengar itu adalah Malaysia ya. The Great Depression ya tahun 1929 ketika khilafah sudah jatuh gitu kan. Ya. Walaupun tadi emas dan perak ya masih jadi ada yang di uang substitusi walaupun tadi tidak secara menyeluruh gitu kan. Tapi kalau kita perhatikan Great Depression ini terjadi itu setelah kemudian khilafah runtuh ya. Dan akhirnya kemudian berulang gitu kan. Nah, walaupun mungkin awalnya agak lama, tahun 1929 terjadi Great Depression, ya. Kemudian muncul lagi kurang lebih 30 tahun, ya kan? Ya, itu juga sama di Indonesia terkenal yang disebut dengan inflasi, ya. Hiperinflasi dan pada masa itu kemudian terjadi salah satu apa istilahnya itu kebijakan pemerintah melakukan sanering di mana uang yang 1.000 itu dipotong nilainya jadi Rp1, ya. Nah, kemudian seperti biasa sistem siklus ekonomi kapitalis, krisis, kemudian recovery, kemudian tumbuh, dan kemudian terjadi lagi krisis di Indonesia tahun 97. Jadi ritmenya itu kemudian kurang lebih 30 tahunan. Dan terjadi lagi kalau kita lihat tahun 2008, bahkan kemudian juga 2009, dan 2020 sampai sekarang masih terdampak krisis, apalagi diperparah dengan beberapa tahun lalu kita menghadapi apa yang disebut dengan COVID-19. Nah, inilah kalau kita lihat dampak yang pertama itu kan. Dampak yang pertama ketika kemudian dunia ya tidak diatur dengan sistem ekonomi Islam, khilafah kemudian tidak ada ya, kerugian dunia bukan hanya dunia Islam, tapi dunia secara keseluruhan senantiasa dihadapi dengan bayang-bayang krisis. Dan ketika kemudian terjadi krisis, yang menjadi korban itu siapa? Orang-orang miskin, orang-orang menengah, itu kan ke bawah. Gitu kan. Karena setiap krisis pasti akan melahirkan orang miskin baru. Gitu kan. Wujudnya apa? PHK dan bertambahnya kemudian pengangguran. Ya. Ini yang terjadi. Gitu kan. Nah, itu yang pertama ya. Dampak negatif dari tidak adanya khilafah ya dan juga kemudian dicabutnya emas dan perak sebagai mata uang, salah satunya itu adalah krisis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem ekonomi kapitalis. Dan yang kedua kalau kita perhatikan, karena tadi ya, karena dolar atau fiat money yang kemudian digabungkan atau bukan ditambah dengan utang ya. Dampaknya itu adalah tadi sumber daya alam negeri-negeri muslim itu kemudian dirampok. Kita lihat bagaimana krisis yang terjadi di Indonesia tahun 1998.
yang melengsarkan Soeharto gitu kan. Rezim Orde Baru gitu kan. Jadi krisis itu kemudian melahirkan orde reformasi gitu kan. Tapi ternyata dari sisi ekonomi, reformasi itu tidak membuat kemudian negara ini terbebas dari cengkraman asing gitu kan. Justru kalau kita perhatikan ketika masuk ke orde reformasi ya, dengan permainan uang salah satunya tadi fiat money ya, kemudian juga utang lewat IMF dan World Bank dengan resep-resep yang kemudian dipaksakan oleh negara-negara kapitalis, maka yang kedua itu adalah yang terjadi dalam sudut pandang ekonomi, itu negeri-negeri muslim yang mereka memiliki sumber kekayaan alam yang luar biasa itu dirampok ya. Jadi sumber eh, istilahnya itu sumber daya alam mereka melimpah, tapi ternyata yang menikmatinya itu adalah para kapitalis asing, gitu kan. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan data ya, data potensi sumber daya alam yang ada di negeri-negeri kaum muslimin dan kita saksikan itu semua itu kan dinikmatinya ya oleh para eh, kapitalis gitu kan. Ya. Jadi ini luar biasa. Misalnya kalau kita lihat, dunia Islam itu ternyata memiliki cadangan minyak itu 72%. Ya. Jadi 72% cadangan minyak yang ada kemudian di negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Bentar ya, agak eh, nge-lag ya. Ini jalan nggak? Tad, Mirnya, PPT-nya Kelihatan Ustaz, kelihatan. Kekayaan tambang, jalan. kekayaan alam, Oh, ini ya, kode saya nggak muncul. Bentar. potensi sumber daya alam Ustaz ya. Udah, iya. Ya, Kelihatan ya? sudah kelihatan, sudah. Ya, oke. Jadi ini potensi sumber daya alam di dunia Islam. Ya, minyak bumi ada 72%, cadangan minyak dunia ada di negeri Muslim, gas alam 61%, ya, ada di mana saja, ada di Iran, di Qatar, di Arab Saudi, itu kan. Kemudian Uni Emirat Arab, batu bara terbesar di Indonesia, ada juga di Kazakhstan. Ya. Dan ini yang menikmatinya bukan masyarakat, tapi para kapitalis, baik kapitalis asing, lokal maupun asing, gitu kan. Yang kedua juga kalau kita lihat sumber daya di dalam Islam itu luar biasa. Emas ya. Indonesia ternyata memiliki posisi ketujuh dunia. Kemudian ada Uzbekistan urutan ke-9 dan Tanzania. Nah, itu juga uranium ya. Bahkan uranium itu ada deposit yang terbesar itu Kazakhstan itu apa depositnya dua besar dunia gitu kan. Kemudian biji besi juga banyak ditemukan di negeri-negeri kaum muslimin. Tapi tadi ironis, kaum muslimin memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah ruah, tapi masyarakatnya dihadapkan kepada kesulitan ekonomi. Ya. Kenapa? Karena walaupun negeri muslim ini kaya, yang menikmatinya bukan rakyat, ya, tapi yang menikmatinya itu adalah asing. Kenapa kemudian mereka bisa menggaruk kekayaan alam yang mengeksploitasi sumber daya alam negeri-negeri kaum muslimin? Karena tadi salah satunya itu adalah lewat penjajahan ekonomi dengan menggunakan fiat money sebagai alat atau riba gitu kan atau bunga yang merupakan bayaran dari pinjaman yang diberikan sebagai alat ya untuk mencengkram atau mengeksploitasi ekonomi di negara-negara yang berkembang yang mayoritas itu adalah muslim. Nah, kekayaan tambang yang lainnya di Indonesia luar biasa. Tadi dalam konteks dunia, kita lihat Indonesia itu kan luar biasa ya. Timahnya itu peringkat kelima dunia, ya. Tembaganya peringkat ketujuh, batu baranya terbesar, enam ke dunia, emasnya juga ketujuh, gas alamnya ke-13, nikel ke-8, potensi minyak berada di urutan ke-25. Sementara kekayaan kita yang juga kemudian bisa kita saksikan, luas hutan yang sekarang mungkin tinggal beberapa lagi ya. Kemarin di Bantai juga, bukan di Bantai, digunduli oleh Menhankam dalam proyek food ya.
estate itu kurang lebih ratusan ribu hektar, ya. Yang ternyata ditanami jagung ketela, tapi ternyata tidak tidak ada hasilnya itu kan. Sementara hutannya sudah kemudian dirusak. Ini yang terjadi itu kan. Kita kemudian negara kaya, tapi ternyata eh, miskin masyarakatnya. Itu yang kedua ya. Jadi dampak dari eh, apa istilahnya, penjajahan ekonomi lewat mata uang tadi ya, kita menjadi negara yang kaya tapi penduduknya miskin ya. Nah, muncullah yang ketiga. Dampak yang ketiga, akibat penjajahan ekonomi dan akibat kemudian tidak ada khilafah yang mengurusi kaum muslimin ya, maka dalam aspek ekonomi itu kita saksikan kelaparan dan kesenjangan ekonomi dunia, kita saksikan dengan begitu mudah kita saksikan di negeri-negeri berkembang yang mayoritas muslim. Jadi menurut laporan Indeks Kelaparan Global ya, mengungkapkan bahwa 50 negara itu menghadapi kelaparan yang serius ya. Jadi ada 2,4 miliar orang dilaporkan kehilangan akses terhadap makanan yang bergizi. Dan itu berada di negara berkembang tentu. Sehingga yang terjadi ya, dari waktu ke waktu ya, di negeri-negeri kaum muslimin termasuk di negara kita Indonesia yang sumber daya alamnya tadi melimpah ruah, ternyata ya, kalau ada Bung Roma ya sering membuat lagu ya, dalam lagunya, yang kaya makin kaya ya, yang miskin kemudian semakin miskin. COVID-19 juga kemarin sama, saya kira menyebabkan semakin terbukanya kesenjangan itu. Dan ternyata borok-borok kapitalisme dengan adanya COVID-19 ini bukan hanya kita bisa saksikan di negara-negara berkembang, bahkan di negara maju pun seperti Amerika Serikat, ternyata kesenjangan antara orang kaya dan miskin itu juga sangat lebar. Sehingga di negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, ketika kemudian ada bencana COVID-19 yang mereka tidak memiliki asuransi, mereka yang mati, ya banyak yang mati akibat korban dari COVID-19 karena tidak bisa mendapatkan akses terhadap fasilitas kesehatan karena mereka tidak tercatat sebagai peserta asuransi. Nah, ini saya kira ya, dampak yang sangat kemudian kita rasakan dan kita saksikan ketika kemudian dunia tidak dipimpin atau diatur dengan Islam, ketika tidak ada kemudian khilafah Islamiyah, dan salah satunya tadi dalam konteks ekonomi, ketika uang tidak dijadikan emas dan perak sebagai sandarannya. Ya, ketika fiat money dijadikan alat penjajahan oleh negara-negara barat. Nah, yang terakhir adalah kalau kita perhatikan berikutnya, lalu bagaimana kita bisa mewujudkan kembali sistem dinar gitu kan, dan dirham ya, dalam sistem khilafah. Nah, ini kita lihat. Jadi saya sambungkan dalam satu rangkaian bagaimana mewujudkan kembali sistem dinar dirham dalam sistem khilafah. Kenapa? Apakah tidak mungkin dinar dirham itu kemudian diwujudkan selain dari sistem khilafah? Kalau bicara mungkin saja itu kan. Karena kalau kita lihat dinar dirham ini kan sejarahnya bukan hanya diterapkan di negeri Islam. Sebelum Islam datang, tadi sudah kita paparkan di sejarah awal, Persia dan Romawi yang itu kemudian tidak menerapkan sistem ekonomi Islam, ya kan tentu ya. Mereka menggunakan emas dan perak sebagai mata uang. Dan begitu juga setelah khilafah hancur tahun 1924 ya kan, dunia masih menggunakan sistem emas dan perak walaupun menggunakan uang substitusi ya, uang kertas yang kemudian dijamin dengan emas dan perak. Tapi sejak 1971 ketika Amerika melihat bahwa ternyata fiat money ini dan juga keserakahan kaum kapitalis untuk mengeksploitasi dan menjajah ekonomi dunia, terutama negara-negara berkembang, dan salah satu alat penjajahannya itu adalah utang dan sistem fiat money, makanya rasanya sulit tuh kan untuk mengembalikan dunia kepada sistem emas dan perak ya, tanpa kemudian di backup atau tanpa ada negara yang kemudian
menggunakan sistem emas dan perak tersebut, ya kan? Kenapa? Karena kalau kita berharap ke Amerika, mimpi berarti gitu kan? Berharap ke negara-negara Eropa, negara kapitalis juga mimpi. Kenapa? Karena mereka justru memanfaatkan fiat money ini itu sebagai alat penjajahan dengan memberikan salah satunya itu adalah utang untuk negara-negara berkembang yang mayoritas itu adalah Muslim. Nah, karena itu ketika kita berbicara mewujudkan kembali sistem dinar dan dirham, rasa-rasanya sulit kalau itu tidak di bawah naungan negara yang memang mewajibkan sistem moneternya itu berbasis emas dan perak atau dinar dirham. Nah, karena itu ada dua topik sebenarnya di bagian akhir ini. Pertama, bagaimana mengembalikan sistem dinar dirham. Dan yang kedua, mengembalikan negaranya yang akan menggunakan dinar dan dirham sebagai sistem moneternya. Baik, kita lihat yang pertama, bagaimana mewujudkan metode penegakan sistem dinar dirham dalam bingkai khilafah. Tentu ya kita melihatnya berarti ini pembahasan terkait dengan bagaimana mewujudkan negara khilafah kembali gitu kan. Ya. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata, para intelektual di kalangan Muslim itu mereka membagi ya atau memahami ada dua metode ya. Metode untuk mewujudkan kembali sistem khilafah. Nah, dengan sistem khilafah itu nanti bisa diterapkan atau diadopsi dinar dirham sebagai mata uang atau sistem moneter yang lebih luasnya gitu kan. Nah, dua metode ini pertama jalan parlemen atau yang disebut dengan formal konstitusional ya kan. Logikanya sederhana ya, dibentuk partai politik, ikut pemilu. Nah, sekarang sedang ramai-ramai pemilu ya. Kemudian dapat kursi legislatif, kemudian mempengaruhi pembentukan undang-undang, baru kan tadi kan mungkin kalau bahasa sekarang kan kan buktinya bisa lewat parlemen ya diberlakukan bank Islam ya. Bank yang didasarkan kepada syariat Islam. Berarti kan tidak harus menunggu khilafah. Itulah bahasanya mungkin dari sebagian orang. Ya, kalau kita perhatikan dalam konteks kapitalis, mereka melihat ya bahwa dorongan umat Islam untuk kembali pada sistem ekonomi Islam itu kuat. Kalau tidak diberikan saluran, mereka akan kemudian tadi mendorong eh, mewujudkan negara gitu kan. Negara yang menerapkan syariat Islam. Karena itu menurut saya ini adalah bagian dari juga saluran yang diberikan oleh para kapitalis agar ya eh, intelektual muslim dan juga rakyat seolah-olah merasa kemudian diakomodir kepentingannya. Ini kan sudah ada gitu kan bahasanya itu sistem ekonomi Islam. Tapi jangan berharap ketika sistem ekonomi Islam itu menyentuh ya terkait dengan keuangan publik. Kalau yang pernah kita bahas di awal tadi APBN syariahnya, Baitul Malnya, itu nggak mungkin lah mereka memberikan izin. Termasuk juga mengembalikan sistem mata uang dari fiat money kepada sistem emas dan perak. Kenapa? Kalau bank syariah mereka izinkan, karena mereka bisa masuk di sana. Mereka masih bisa kemudian mempengaruhi gitu kan. Ya. Apalagi kalau kita lihat praktek yang terkait dengan perbankan syariah hari ini itu kan masih menjadikan uang itu sebagai komoditas ya. Ya, sehingga sulit sebenarnya bank itu mau berkembang, bank Islam maksudnya. Kenapa? Karena masih dikerangkeng oleh undang-undang yang mengharuskan bank itu bergerak di sektor non real bahasanya itu. Dan ini jelas bertentangan dengan paradigma Islam, gitu kan. Baik, kita lanjut ya. Ini kelemahannya cenderung parsial dan pragmatis, tidak bisa merubah sistem kalau menggunakan jalan parlemen perubahan itu. Terhalang oleh undang-undang parpol, di mana parpol tidak boleh merubah negara sesuai asasnya. Jadi sulit kalau kita mewujudkan khilafah dengan jalan parlemen, apalagi kita saksikan hari ini kan, semua partai baik partai apalagi partai sekuler ya, partai yang partai Islam pun tidak ada satupun yang menyuarakan untuk menegakkan syariat Islam secara kafah. Jadi rasanya semakin jauh gitu kan perjuangan untuk mewujudkan eh,
syariat Islam dalam konteks kenegaraan secara formal lewat partai politik. Dan terbukti yang pernah berhasil pun, yaitu di Mesir ya dengan Ikhwanul Musliminnya, ternyata tidak bertahan lama, langsung kemudian dijatuhkan, bahkan presidennya itu kemudian dipenjara. Ini yang terjadi gitu kan. Nah, karena itu menurut saya umat harus membuka eh, wacana, membuka kemudian kajiannya. Ternyata perjuangan untuk melakukan perubahan sistemik itu tidak harus lewat jalan parlemen atau jalan formal. Ada jalan yang kedua, yaitu jalan umat atau non formal konstitusional. Saya katakan ya, non formal konstitusional untuk mengatakan bahwa ini juga konstitusional gitu kan. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan kekerasan. Mekanismenya seperti apa? Kita menggunakan dakwah untuk menyadarkan umat sehingga umat yang sadar itu akan menuntut perubahan ke arah Islam. Jadi inilah yang dikenal dalam konteks fikih dakwah, metode atau jalan umat untuk meraih kekuasaan, melakukan perubahan sistemik itu melalui jalan yang disebut dengan tolabun nusroh. Nah, ini rincian lebih lanjutnya kalau kita lihat dalam gambar ini, jalan konstitusional formal atau jalan yang disebut dengan demokrasi yang kita kenal hari ini ternyata sulit ya. Kalau kita lihat faktanya, kita bicara fakta ya. Jadi prosedur formal ini membentuk partai politik, kemudian ikut pemilu, dan pemilu sendiri yang katanya itu adalah untuk menarik aspirasi rakyat, ternyata aspirasi rakyat itu kemudian dikebiri gitu kan. Ternyata aspirasi rakyat itu sebenarnya aspirasi oligarki. Contoh aja itu kan, ketika calon presiden aja, itu kan calon presiden dari partai, dan partai di belakangnya itu oligarki. Kalau kita berbicara hari ini, pemilu hari ini, baik calon satu, dua, dan tiga, semuanya yang membiayainya itu adalah oligarki gitu kan. Jadi aspirasi rakyatnya itu hanya dibuat opini aja, dimanfaatkan aja untuk legitimasi. Padahal kenyataannya semua calon satu, dua, tiga pun itu di belakangnya itu dibiayai oleh oligarki. Nah, pemilu itu menghasilkan DPR dan presiden. Maka kalau kita perhatikan DPR dan presiden ini, saya kira dengan menjalankan fungsi masing-masing, nggak mungkinlah bisa diarahkan untuk mewujudkan atau menegakkan syariat Islam secara kafah. Jadi dengan kata lain, jalan ini tidak mungkin mewujudkan aspirasi rakyat, apalagi di tengah kekuasaan oligarki yang semakin mencengkram. Jelas jalan ini juga tidak akan menghantarkan figur ya, figur-figur pemimpin yang aspiratif ya terhadap umat. Kenapa? Karena mereka tadi dibiayai oleh oligarki itu kan. Sehingga sulit rasanya tadi untuk melahirkan perubahan ke arah sistem yang Islami. Ya. Bahkan mengerikan sekarang Mirja itu kan eh, para ulama kemudian seolah-olah mereka dicekok gitu kan di mohon maaf bahasa kasar saya dibutakan gitu kan sehingga mereka menggunakan ayat seenaknya saja gitu kan. Jadi jangankan berbicara terkait dengan sistemnya ya, berbicara terkait dengan kriteria individu orang pemimpin ya, pemimpin yang kemudian berakhlak dan sebagainya seolah-olah itu diabaikan. Yang lebih ke depan itu adalah siapa yang uang itulah yang kemudian mereka dukung karena mereka mendapatkan cipratan dari uang para calon tersebut. Jadi intinya kalau kita lihat ya akhirnya antara aspirasi rakyat itu nggak bisa justru dikendalikan oleh oligarki bahkan aspirasi rakyat ini kemudian dipasung atau dibajak oleh oligarki. Jadi perubahan dengan menggunakan cara yang pertama ini nyaris kemudian tidak akan sampai kepada perubahan yang hakiki apalagi menghantarkan sistem Islam naik kekuasaan. Untuk menghantarkan orang yang soleh aja sulit ya. Sehingga seperti yang dikatakan oleh eh, Pak Mahfud MD, saya sebutkan aja nama orangnya gitu kan. Dia katakan, kalau dia sih katakan nyebutnya malaikat, kan nggak tega karena malaikat nggak mungkin lah. Mungkin saya ganti aja. Orang baik pun ketika masuk ke dalam sistem demokrasi, ya mungkin dia maksudnya itu orang baik gitu kan. Maka dia akan menjadi setan gitu kan.
Walaupun bahasa Mahfud MD itu adalah malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem demokrasi di Indonesia katanya berubah jadi setan. Naudzubillah min dzalik, itu pengandaian yang tidak tepat ya. Karena nggak mungkin lah malaikat masuk ke sistem demokrasi. Ya. Tapi intinya adalah sebenarnya dia ingin menyampaikan bahwa orang baik pun ketika masuk dalam sistem demokrasi maka dia berubah menjadi setan. Naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama dari sisi teori. Dari sisi fakta kalau kita lihat kasus yang saya sebutkan tadi, Ikhwanul Muslimin di Mesir, ternyata ya ketika mereka berhasil pun ya ternyata mereka kemudian dikudeta dan dihentikan oleh militer. Begitu juga kasus di Aljazair ya. Partai Islam mendapatkan kemenangan mutlak tapi juga itu kemudian digagalkan oleh Barat lewat ya militer. Artinya, jalan yang pertama ini selain kemudian juga tidak dicontohkan oleh Rasulullah, faktanya juga ternyata mengalami kegagalan. Nah, karena itu kita perlu jalan alternatif yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, yaitu jalur konstitusional yang sifatnya non formal. Apa yang dimaksud tadi dengan melakukan tolabun nusroh? Bagaimana caranya? Kalau kita bicara terkait dengan kekuasaan, itu kan ada hubungan antara rakyat dengan penguasa. Di mana rakyat dengan penguasa ini, mereka kemudian saling kemudian mempercayai karena dihubungkan oleh dua MQ, mafahim, makoyis, dan kona'ah. Ya. Jadi ketika rakyat standarnya mafahim, makoyis, dan kona'ahnya kapitalis, ya penguasanya juga adalah penguasa kapitalis, itu kan. Maka yang harus dilakukan berarti apa? Yang harus dilakukan kita, karena kita ini umat Islam, mayoritas Muslim, maka kita harus merubah dua MQ kapitalis tadi, ya, ideologi sekuler tadi, dengan dua MQ Islam, ya, mengungkap keburukan dua MQ sekuler dan mengungkap kezaliman penguasa. Seperti yang sering saya katakan dalam berbagai kesempatan, rejim sekarang itu bukan hanya sekuler, sekuler radikal, ya kan? Ya. Kalau sebelumnya sekuler, sekarang sekulernya radikal, ya kan? Jadi simbol-simbol Islam kemudian dikriminalisasi, itu kan? Agama betul-betul dijauhkan, agama hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik semata, itu kan? Itu saya kira ya. Jadi langkah berikutnya kalau kita perhatikan, ya. Jadi ketika dakwah terus kemudian dilakukan dengan mendakwahi rakyat dan sekaligus juga mendakwahi penguasa ya, ya untuk melakukan perubahan yang sifatnya ideologis, memotong tadi alakohnya ya. Siapa yang melakukan? Tidak lain adalah para pejuang, para hamlu dakwah. Maka nanti kita berharap ini yang dicontohkan oleh Rasulullah metode ini, rakyat, umat yang sadar, umat yang sudah kemudian paham dengan dua MQ Islam ya, itu akan memberikan kepercayaan sikoh kepada para pejuang dan begitu juga nanti ada di antara para pejuang ini juga mendakwahi para akhlukuah ya, militer yang akhirnya kemudian masyarakat sudah percaya itu kan kepada para pejuang tadi ya juga akhlul kuahnya militernya juga percaya ya udah berarti masyarakat dan akhlul kuah akan memberikan kekuasaan kepada siapa pada para pejuang yang dia akan menerapkan sistem dan ideologi yang baru yaitu sistem dan ideologi Islam. Jadi yang dibutuhkan saat ini kalau kita perhatikan ini lebih ringkasnya lagi jadi seperti ini ya. Jadi metode yang kedua ini adalah caranya ya, tadi kita melakukan dakwah yang terus-menerus ya terhadap umat rakyat agar mereka kemudian menyingkirkan, mencampakkan ya ideologi kapitalis ya, akidah dan aturannya itu kan. Kemudian disampaikan kepada umat oleh kelompok dakwah tadi bahwa ideologi dan aturan yang harus digunakan itu adalah aturan Islam. Pada saat yang sama, kelompok dakwah ini juga melakukan kasful hutot untuk memutus kepercayaan terhadap para penguasa mereka yang sebenarnya penguasa mereka itu tidak mengurus mereka. Penguasa mereka itu sejatinya itulah antek perpanjangan tangan dari para kapitalis. Ya. Termasuk hari ini kita saksikan kasus Palestina itu kan. Bagaimana kemudian penguasa-penguasa Timur Tengah menunjukkan eksistensinya. Mereka bukan membela rakyat, bukan membela umat,
tapi justru berada di belakang Yahudi dan belakang Amerika. Nah, ini harus terus kemudian kita sampaikan pada umat. Siapa yang melakukannya? Kelompok dakwah. Nah, pada saat yang sama, kelompok dakwah ini bukan hanya menyadarkan umat, tapi juga melakukan dakwah terhadap akhlak kuah. Ya, kalau pada zaman Rasulullah itu adalah para pimpinan-pimpinan kabilah, kalau hari ini akhlak kuah ini adalah militer. Nah, ketika kemudian ada akhlak kuah yang kemudian sadar dan mau kemudian menerapkan Islam karena dia Muslim tentu syaratnya, maka dia akan memberikan ya akhlak kuah ini kepada kelompok dakwah untuk apa? Untuk menjadi penguasa baru ya dengan menerapkan sistem yang baru, yaitu apa? Sistem Islam. Inilah bahasa Thariqah dakwah untuk melakukan perubahan yang disebut dengan tolabun nusroh. Maka ketika ada militer yang sadar ya, yang kemudian dia tahu bahwa kelompok dakwah ini memang melakukan dakwah dalam rangka melakukan perubahan yang radikal, merubah sistem kapitalis ya dengan sistem Islam, dan rakyat juga sudah sadar ya, terjadi opini di tengah-tengah umat ya, maka saya kira tidak tidak akan lama lagi ya kemenangan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian tegaknya khilafah itu akan segera terwujud ya, dengan dakwah terus kemudian dilancarkan terhadap umat dan juga terhadap ahlu kuah dengan menyampaikan Islam sebagai sebuah ideologi. Nah, itu saya kira yang pertama ini kan. Jadi yang terkait dengan metode ya, metode untuk mewujudkan kembali khilafahnya, yaitu tidak melalui demokrasi, tapi melalui aktivitas yang dicontohkan oleh Rasulullah yang disebut dengan tolabun nusroh tadi ya, dengan jalan mendakwahi rakyat dan mendakwahi ahlu kuah, dan mereka kemudian disampaikan Islam. Pada saat yang sama juga ditunjukkan bahwa penguasa mereka saat ini sebenarnya tidak pernah mengurus mereka, karena mereka sebenarnya adalah antek atau perpanjangan tangan dari para oligarki atau para kapitalis. Nah, kalau khilafahnya sudah tegak, nah baru kalau kita lihat dengan serta-merta maka ya saya kira khilafah akan mewujudkan kembali sistem emas dan perak. Nah, bagaimana kemudian sistem emas dan perak ini kemudian akan diwujudkan oleh khilafah? Ini langkah-langkah eh, teknisnya ya. Yang pertama, khalifah itu akan menghentikan pencetakan mata uang kertas. Walaupun nanti uslubnya bisa dengan beragam gitu kan. Dihentikan pencetakan uang kertas, bisa aja uang kertasnya kemudian ditarik digantikan dengan emas, atau tadi dalam masa transisi bisa dilakukan oleh negara itu dengan menggunakan uang substitusi. Artinya akan menghitung jumlah uang yang beredar ada berapa, kemudian di backup dengan emas ya, disimpan di bank sentral. Nah, berarti sudah terhentilah sistem mata uang fiat money, gitu kan, di mana walaupun uang yang beredar masih uang kertas, maka sejatinya itu wakil dari emas. Jadi sebenarnya sudah berarti kan fiat money kemudian berhenti, maka kita kemudian masuk ke sistem baru yang diterapkan oleh khalifah, yaitu sistem emas dan perak ya, atau uang substitusi tadi. Secara bertahap mungkin nanti sesuai dengan kebijakan khalifah itu akan ditukarkan ya, sehingga nanti yang benar-benar beredar itu emas dan perak. Karena walaupun tadi uang substitusi dibolehkan, kalau kita lihat perjalanan khalifah ya, Rasulullah, Khalifah Rasyidin sampai Utsmani di masa keemasannya itu tidak menggunakan uang substitusi. Langsung aja emas kemudian beredar di tengah-tengah masyarakat. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua itu memberlakukan kembali mata uang emas dalam interaksi. Ya. Jadi tadi langkah kedua itu tadi bisa eh, secara langsung ya tadi dengan emasnya ya, atau masih tetap ya bertahap tadi ya. Tapi yang jelas emas itu bukan hanya berfungsi sebagai perhiasan, emas sudah berfungsi sebagai uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Ya. Nah, yang ketiga ya yang akan dilakukan oleh negara khilafah untuk mempertahankan dan menjalankan sistem emas dan perak ini
menghilangkan hambatan-hambatan perbatasan yang terkait dengan emas, ya, serta menghilangkan syarat-syarat yang membelenggu impor dan ekspor emas. Ya. Apalagi kekuatan khalifah itu kan. Kalau di negara Islam ya, yang nanti secara bertahap semua akan menyatu itu kan, menjadi umat yang satu. Kalau sekarang kita terpecah belah lebih dari 50 negara, nanti secara bertahap itu kemudian akan digabungkan kembali menjadi satu kekuatan ya. Kenapa? Karena secara sunatullah memang faktanya umat Islam itu satu. Nabinya satu, Al-Qur'annya satu, kiblatnya satu, maka negaranya juga harus satu itu kan. Nah, maka ketika kemudian negara sudah satu, otomatis ya di seluruh negara ya yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam, maka akan menggunakan emas dan perak sebagai mata uang, sebagai alat pembayaran yang sah. Ya. Kemudian berikutnya, menghilangkan syarat-syarat yang menghalangi pemilikan emas. Jadi emas itu boleh dimiliki dan sekaligus juga akan dikontrol. Sehingga misalnya dilarang menimbun emas dan perak. Ya, ini juga nanti dalam dalam Islam karena uang itu merupakan barang milik publik ya dalam pandangan Islam seperti yang pernah saya jelaskan, maka haram untuk ditimbun. Nah, barulah ya langkah yang kelima, kalau ini lebih kepada tataran internal dalam negeri, maka yang kelima menghilangkan syarat-syarat yang menghalangi pemilikan mata uang pokok di dunia. Ya, menciptakan persaingan bebas di antara mata uang, ya, tidak ada dominasi politik, semua didasarkan kepada perdagangan yang fair, yang jujur, itu kan, sehingga akhirnya diperoleh harga yang stabil dengan mata uang lainnya dan terhadap mata uang emas, ya, sehingga tanpa ada campur tangan dunia internasional itu akan menyesuaikan sendiri, ya, seperti yang pernah kita bahas dalam pembahasan keunggulan ya sistem moneter emas dan perak. Terakhir, Kang Mirja, eh, sebenarnya mengembalikan sistem moneter emas dan perak itu merupakan paket ya. Paket nantinya akan dilakukan oleh khalifah ketika kembali tegak untuk mewujudkan kembali Islam rahmatan lil alamin, untuk mewujudkan kembali keberkahan bagi semesta alam, maka selain khalifah atau khalifah mengembalikan eh, sistem emas dan perak untuk mengakhiri dominasi sistem dolar atau fiat money, maka khilafah juga akan melakukan ya empat pilar lainnya kaitannya dengan ekonomi. Pertama, menjalankan politik ekonomi Islam. Kemudian berikutnya, khilafah tidak akan mentolerir berkembangnya sektor moneter. Ya. Sehingga tidak ada nanti berkembang pasar modal seperti BEJ seperti sekarang, Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya atau sekarang menjadi berubah Bursa Efek Indonesia yang di situ memperjualbelikan uang, ya kan. Nah, itu tidak akan ada lagi karena diharamkan dalam sistem ekonomi Islam sektor non real, ya kan. Kemudian yang berikutnya, khilafah akan membenahi sistem kepemilikan karena tadi saya katakan kan kita lihat salah satu dampak dari hilangnya atau tidak adanya khalifah, maka kepemilikan sumber daya alam yang harusnya ada milik umum dan milik negara, semua sekarang menjadi bisa dimiliki oleh swasta. Sumber daya alam yang harusnya milik umum itu kemudian dikuasai dan dieksploitasi oleh swasta, sehingga masyarakat itu kemudian harus membeli dengan harga yang mahal. Nah, nanti ketika khilafah tegak, sistem kepemilikan ini akan dibenahi. Yang namanya milik umum akan dikelola oleh negara. Tambang emas, tambang perak, tambang batu bara yang itu masuk dalam kategori milik umum yang jumlah depositnya banyak, maka itu diharamkan dalam pandangan Islam, itu diserahkan ke swasta. Dan yang terakhir, khilafah akan mengelola sumber daya alam secara adil, gitu kan. Dalam konteks APBN yang pernah kita bahas di awal dulu, gitu kan. APBN di dalam Islam itu eh, tidak menggunakan alokasi APBN itu didasarkan kepada PAD, pendapatan asli daerah. Tapi alokasi APBN dalam sistem APBN Islam, ya, anggaran dari setiap wilayah itu didasarkan kepada kebutuhan, ya. Tidak didasarkan kepada semata-mata potensi asli daerahnya, pendapatan asli daerahnya. Nah, sehingga kan kalau sekarang kan ada istilah
kabupaten kaya, kabupaten miskin. Nah, nanti enggak. Semua yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dikendalikan oleh khalifah, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, baik muslim maupun non-muslim yang hidup di wilayah kekuasaan kaum muslimin. Itu barangkali ya, Ustaz Mirja, yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi akhir ya dari kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah ya. Kesimpulan sebelum nanti kita diskusi. Jadi membahas kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah harus kita akhiri dengan keyakinan, dengan keinginan untuk mewujudkan negaranya gitu kan. Karena kita membahas kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah bukan hanya membahas fikih semata gitu kan. Tapi ketika kita membahas kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah harus ada keinginan, dorongan karena itu kewajiban untuk menegakkan kembali ya sistem APBN Baitul Mal yang sesuai dengan syariat Islam, dan itu hanya akan terrealisasi ketika ada institusi yang menjalankannya, dan institusi tersebut tidak lain adalah Khilafah Rasyidah ala Minhajin Nubuwah. Itu barangkali ya Ustaz Mirya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari panjang lebar yang beliau sampaikan tadi, ada satu yang sangat teringat terngiang-ngiang di benak saya, yaitu tentang satu kata yang pernah disampaikan oleh seorang tokoh. Seandainya kita disuruh pilih antara setan dan iblis, maka pilihlah setan. Karena setan itu anggotanya iblis gitu. Kalau iblis itu dedengkotnya gitu. Ini secara logika rasional sebenarnya nggak masuk akal gitu. Ya jelas namanya setan kan berarti orang suruhan. Iblis itu yang lebih pintar daripada setan gitu. Berarti kalau kita pilih setan, ada iblis di atas setan itu. Ya tapi begitulah, begitulah faktualnya sekarang. Eh, Bapak Ibu sekalian, karena sudah selesai pemaparan dari beliau, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, saya yakin ini banyak yang mau bertanya nih. Ya, silahkan langsung ditulis di kolom komentar. Atau justru karena bagian akhir nggak ada yang bertanya. Ya. Sudah jelas ya. Clear ya kan. Kalau kalau mau ngulang-ulang nonton YouTube-nya, Ustaz. Kalau nonton YouTube-nya juga nggak diulang-ulang, insya Allah lupa itu, Ustaz. Ya, Bapak Ibu silakan ditulis di kolom chat. Mohon maaf, izin malam hari ini saya masih kurang enak badan. Ini juga bibirnya lagi pecah-pecah sudah berapa hari. Jadi Bapak Ibu silahkan langsung ditulis pertanyaannya karena kalau enggak saya langsung terus-terusan ngomong nih. Sakit. Ayo silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kayaknya nggak ada nih. Pada kemana nih Bapak Ibu? Pak siapa nih yang biasa tin nih bertanya nih? Pak Herman Bashir tah ada Wah, bersuara. Herman Basir, Pak Herman Basir. Silakan Pak Herman. Langsung saja, gaskan. Pak Herman, Pak Amirul Ihsan, Pak Khairul Ihsan juga dan lain-lain. Oh, ini sudah ada, alhamdulillah. Kita langsung baca saja. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana proses sistem kapitalis ini tetap bertahan ketika krisis yang berulang? Masya Allah. Tafadhol Ustaz. Ya. Eh ini yang menarik memang itu kan. Setelah kita saksikan tadi kan sistem kapitalis itu jatuh bangun ya kan. Krisis, Indonesia aja udah berkali-kali krisis gitu kan. Tapi kok tetap masih kapitalis saja. Kalau saya lihat ada dua faktornya ya. Faktor kenapa kemudian sistem ekonomi kapitalis sampai hari ini kemudian tetap bertahan ya kan. Yang pertama itu adalah sistem kapitalis itu mengenal apa yang disebut dengan solusi tambal sulam. Jadi dengan adanya solusi tambal sulam, maka borok-borok kapitalis itu sedikit-sedikit bisa tertutupi gitu ya.
Misalnya ya, ketika terjadi kesenjangan yang luar biasa antara kaya dan miskin, dalam sistem kapitalis muncul mewajibkan setiap perusahaan itu mengeluarkan dana, sebagian dana kecilnya yang disebut dengan CSR. Ya, Iya, jadi biar CSR itu apa? Saya lupa singkatannya apa? Kang itu Mirja. mereka ada kok bila itu nyendok Jadi nasi buat makan. C-nya itu apa ya? Social Nah, responsibility lah. Pokoknya C-nya itu, kok saya bisa lupa ya. Pokoknya dana yang dialokasikan ya. Dana apa? tapi gara-gara perkara nasi opung bersamut, silakan. Ya, sudah. Jadi tadi ya. Atau misalnya ya, ada kebijakan subsidi. Dalam sistem kapitalis, subsidi itu sesuatu yang dilarang. Ya. Haram lah itu kan. Semua diserahkan kepada mekanisme pasar. Tetapi ketika kemudian mekanisme pasar tidak jalan, atau ada yang kemudian hancur, ya kan, maka ya ternyata mereka melakukan subsidi, itu kan. Amerika Serikat, ya, ketika lembaga perbankannya mengalami goncangan hebat, itu melakukan apa yang disebut dengan bail out, ya kan, bantuan, itu kan subsidi, itu kan. Kemudian yang berikutnya, tambal sulam yang lainnya itu adalah mereka ada melahirkan konsep negara kesejahteraan. Jadi tadi, jadi bagaimana negara itu kemudian seolah-olah sedikit lah ya, sedikit mereka poles ya kan, sistem kapitalis mereka poles seolah-olah itu peduli terhadap orang-orang miskin. Itu yang pertama ya. Yang pertama, kenapa sistem kapitalis tetap bertahan walaupun kemudian berulang kali krisis? Karena dalam sistem kapitalis itu mengenal apa yang disebut dengan solusi tambal sulam. Ya termasuk juga mengadopsi, mereka membiarkan ya kan, sistem perbankan yang berdasarkan syariah itu kan. Kenapa? Karena di situ ada manfaat yang mereka dapatkan ya kan. Nah, yang kedua, ya. Yang kedua, kenapa kemudian sistem kapitalis tetap bertahan walaupun kemudian berulang kali di hadapan krisis? Ya, masyarakatnya dan dunia itu tidak eh, mencari sistem alternatif dan disodori juga tidak mau gitu kan. Tetap aja berkubang dalam sistem kapitalis. Ya udah tetap bertahan ya. Sama seperti Indonesia kan. Dan kalau kita lihat ya, jangan jauh-jauh lah, pemilu aja kan, tiap 5 tahun sekali kan kita sudah ditipu terus oleh sistem demokrasi. Ini bahasa kasar saya kan. Tapi kan selalu berharap itu kan, wah ini mah lain itu kan. Dulu sehingga ada ini kan ada pepatah, ada dulu calon yang kemudian didukung oleh para ulama. Ya. Tapi ternyata calon tersebut kalah, dia masuk istana. Ulama yang mendukungnya masuk penjara. Sekarang juga masih tergoda lagi gitu kan. Padahal itu sudah jelas sistem yang ditawarkan sama, hanya sedikit aja bedanya. Orangnya mungkin agak seolah-olah ada harapan ya kan, akhlaknya baik. Tapi sistem yang diusungnya tetap aja sistem kapitalis, sistem demokrasi. Jadi yang kedua tadi, kenapa kemudian sistem kapitalis tetap kemudian bertahan walaupun berulang kali krisis? Karena belum ada sistem Islam yang menggantikan. Karena sosialis komunis kan sudah mati lah ya, tidak muncul lagi. Tinggal sistem Islam. Nah, ternyata umat ini dan tokoh umat ya, termasuk keluarganya tadi belum ya, belum kemudian memberikan peluang dan nusrohnya, pertolongan mereka untuk tegaknya sistem Islam, sistem ekonomi Islam secara kafah ya, yang itu bisa menggantikan sistem ekonomi kapitalis. Akhirnya apa? Ya, sehingga kan istilahnya sering kita mendengar peribahasa ya, tidak ada pohon akar pun jadi, ya tidak ada pohon ya, betul kan? Tidak ada rotan akar pun jadi. Lupa peribahasa itu kan. Ini ada ibu-ibu ini yang protes itu kan di sini. Jadi tidak ada karena ingat akar, akar itu kan ke pohon gitu kan. Jadi tidak ada rotan, akar pun jadi gitu kan. Jadi ketika kemudian tidak ada sistem pengganti, ya udah mereka berkutat aja kemudian memperbaiki dan mempoles sistem kapitalis. Akhirnya apa? Ya sistem kapitalis tetap bertahan. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan?
agar sistem kapitalis itu kemudian berhenti, ya udah berikan solusinya gitu kan. Itu apa sistem Islam ya. Nah, kayak sekarang gitu kan. Harusnya kalau ini saya sedikit cerita tentang Bank Islam itu kan. Kalau negara itu betul dia mengadopsi bahwa riba itu haram, bunga itu haram, harusnya sudah yang dijalankan itu hanya sistem perbankan Islam. Tapi kan ternyata ketika dia mengizinkan bank Islam itu bukan karena didasari oleh keyakinan bunga itu haram. Negara ya dan pemimpinnya. Bukan kalau tokoh-tokoh umat yang berjuang insya Allah mereka dilandasi oleh kesadaran bunga itu haram. Tapi negara kan mendirikan dan mengizinkan berdiri bank Islam bukan karena yakin bank bunga itu haram. Ya karena ada manfaatnya. Bank Islam itu memberikan manfaatnya minimal apa? Ada gelontoran dana dari Timur Tengah yang nggak akan bisa masuk katanya kalau tidak ada Bank Islam. Jadi bukan atas dasar keyakinan. Karena itu tidak bisa menggantikan. Karena itulah muncul ya kan. Namanya Bank Islam tapi aja prakteknya masih ya dipengaruhi oleh kapitalis. Ya. Itu ya Ibu Ustadzah Hotni, jadi ada dua faktor utama kenapa kemudian sistem kapitalis tetap bertahan walaupun berulang kali krisis tadi. Sistem kapitalis mengenal istilah tambal sulam dan yang kedua belum ada sistem yang menggantikannya yaitu sistem Islam. Akhirnya umat ini masih berkubang ya di kubangan sistem kapitalis. Itu ya yang pertama. Baik, Ustaz, Alhamdulillah sudah terjawab dari Bu yang paling atas, Bu Hodni. Ini kita lanjut ke Bu ke Pak Saifuddin, nanti ada Pak Khairul Ihsan, Bu Hasnah, dan Bu Sri Ramadhani. Nah, ini kita cukupkan sampai di akun syiar Bu Hodni ya. Sampai di Bu Hodni ya, biar nggak kemalaman. Dari Pak Saifuddin, ini beliau bertanya 2024 khilafah tegak kan Ustadz? Ah? Ya, insya Allah amin ya Pak ya. Seberapa besar kemungkinannya? Nah ini bagaimana ini Ustadz kajian-kajiannya Ustadz? Kalau dalam bahasa akidah, bahasa Al-Quran, sesuatu yang pasti itu dekat. Iya Kiamat itu kan benar-benar. pasti dekat ya kan. Sama juga khilafah itu pasti itu kan. Karena janji Allah itu dekat. Dekatnya wallahu alam, dekatnya kapan wallahu alam. Bahwa itu 224 ada peluang, insya Allah peluang itu ada juga kita saksikan kan. Sekarang ini kan ini kalau kita lihat ini ada ada analisis ya yang akan menjadi pemicu terjadi Perang Dunia Ketiga. Nah, biasanya gitu kan, munculnya negara baru itu adalah ketika terjadi Perang Dunia. Disitulah kemudian lahir cikal bakal negara baru gitu kan. Nah, mudah-mudahan itu kan 2024 ini kalau kita menggunakan patokan Masehi kan tadi 100 tahun ya umat tanpa khilafah. Walaupun kalau menggunakan perhitungan Hijriah itu 103 tahun gitu kan. Ya, tapi ya kita berharap lah tanda-tanda bisyarah Rasulullah itu semakin dekat kok. Ya. Umat semakin sadar bahwa para pemimpin mereka itu tidak bisa diharapkan, ya kan? Ya cuman tadi itu kan, ya akhlak kuahnya sekarang. Tinggal kita menunggu tokoh-tokoh umatnya, itu kan, akhlak kuahnya yang bisa memberikan nusrohnya, memberikan dukungannya untuk ya kembalinya sistem Islam dalam bentuk khilafah tadi. Kita berdoa aja mudah-mudahan ya 2024 ini khilafah tegak. Karena kalau kemudian semakin telat, semakin banyak ya korban dan semakin banyak juga orang juga yang berdosa gitu kan. Karena yang tidak berjuang untuk menegakkan khilafah itu yang mereka berdosa juga gitu ya. Nah, ketika 2024 tegak khilafah, insya Allah fardu kifayah yang sekarang posisinya fardu ain itu ya sudah gitu kan dengan tegaknya khilafah. Dan mudah-mudahan Palestina Yahudi laknatullah Israel bisa diusir dan Palestina dan Al-Quds kembali ke pangkuan Islam gitu kan. Itu ya. Kita amin ya. Tapi Amin ya Rabbal amin ya, Alamin. bukan amin Amin. ya. Amin, panjang A-nya ya. Iya Amin iya itu. iya. Baik, Alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian kita aminkan ya. Jadi panjang A dan I-nya ya.
Lanjut kita ke Pak Saipudin, mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaannya. Kita lanjut ke Pak Khairul Ihsan. Mohon jelaskan kembali poin kelima mekanisme mewujudkan sistem Islam. Apa saja syarat-syarat tersebut, Ustaz? Nah, ini mangga Ustaz. Aduh, poin kelima yang mana ya? Pak Khairul Ihsan mungkin bisa dibantu tuliskan dulu, nanti pertanyaan kami tanya lagi ya. Ya, Nanti poin kami, kelimanya maksudnya kelima poin yang saya sebutkan tadi atau poin kelima itu maksudnya? nah iya ini. Ini bagaimana nih Pak Ihsan? Ya, ditulis aja dulu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Ihsan ya. Ke Bu Hasnah dulu. Ustaz, bagaimana dengan hutang riba negara yang banyak pada Bank Dunia saat Daulat Tegak? Ustaz, dan juga bagaimana dengan investor-investor asing yang sudah menancapkan cakarnya di bumi kita ini dengan konsep pinjaman tersebut? Syukron Ustaz. Ini ketika sudah khilafah tegak ini Ustaz, ceritanya. Ya, ketika khilafah tegak, pertama ya saya kira ketika khilafah tegak ya Bank Dunia mungkin tetap masih ada walaupun sudah apa istilahnya itu lemah ya penyokongnya itu kan. Karena kalau kita lihat kan ketika negara khilafah tegak kekuatan dunia itu mulai berimbang. Ya. Mungkin tetap kapitalis masih ada. Ya. Amerika masih tetap berupaya untuk kemudian menjatuhkan kembali dan negara-negara Barat ya kan. Karena mereka sadar bahwa kekuatan umat Islam itu ada di kekuatan realnya itu ketika mereka bersatu dalam mikir khilafah. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat karena yang berutang itu adalah negara-negara berkembang mayoritas ya kan yang Muslim ya. Ketika kemudian khilafah tegak ya, saya kira eh, itu nggak ada kewajiban untuk membayar gitu kan. Kenapa negaranya nggak ada gitu kan? Negara sudah berubah menjadi negara baru gitu kan. Jadi tidak mau nagih ke siapa gitu kan. Ya. Mau nagih ke siapa itu yang pertama. Yang kedua, Bank Dunia ya kan. Ya, Bank Dunia itu mereka sudah mendapatkan lebih. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan gitu kan. Indonesia aja kalau kita lihat ya. Sekarang Indonesia kan masih punya utang. Itu kurang lebih 8.000. Nambah bukan punya. Nambah terus kan. Sekarang 8.000 triliun lebih. Kalau kita bandingkan dengan bunga yang sudah dibayarkan. Ditambah dengan sumber daya alam yang dieksploitasi oleh para kapitalis itu. Kayaknya sudah lebih dari cukup gitu kan. Makanya sebenarnya bukan yang akan dituntut itu adalah oleh negara khilafah nanti, itu kan? Yang akan dituntut itu ya karena masih nanti itu bukan membayar utang, gitu kan? Justru mereka kita akan menuntut, gitu kan? Mereka mengembalikan ya, yang apa yang sudah mereka rampok, gitu kan? Yang mereka ambil, gitu kan? Jadi kalau mau hitung-hitungan seperti itu, gitu kan? Ya. Kalau bicaranya itu nagihnya ke daulah khilafah gitu kan. Misalnya ya, Indonesia katakanlah menjadi pusat ya. Pusat daulah khilafah. Atau misalnya Turki. Atau misalnya nanti ada di Pakistan ya. Ini karena tempat-tempat atau misalnya di Mesir. Ya mereka itu akan menjadi pusat kekuasaan Islam yang nanti kemudian akan menyatukan seluruh kaum muslimin. Ya ketika kemudian negeri pusat kekuasaan Islam pertama tadi itu punya utang, ya dia nggak akan bayar, uang negaranya sudah nggak ada itu kan. Yang muncul itu kan negara baru gitu kan, negara baru dengan sistem yang baru, ya maka kita eh, akan memutus ya, ya secara negara itu, karena negaranya nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau utang-utangnya bersifat individual ya individu ke individu ya silakan karena kalau utang piutangnya antar individu paling yang akan kemudian kita jaga kita pantau bunganya dihilangkan paling kembalikan pokoknya aja gitu kan nah sementara kalau terkait dengan tadi investor-investor asing yang sudah menancapkan cakarnya akan kita usir ya kan bukan kita usir sih sebenarnya ya kita ambil alih kembali karena itu adalah rata-rata sumber daya alam yang kemudian dieksploitasi oleh mereka itu milik umum yang wajib dikelola negara. Freeport misalnya itu kan, atau nikel yang sekarang oleh China itu kan, Freeport oleh Amerika Serikat misalnya. Itu kita tinggal tinggal ambil alih ya perusahaannya itu kan, ya. Bahkan bisa aja kita tuntut itu untuk mengembalikan itu kan yang sudah mereka curi itu kan.
Kalau mereka punya modal, hitung aja berapa modal yang mereka keluarkan, berapa yang sudah mereka garong gitu kan, untuk Jadi eh, kalau saya lihat tegaknya. tadi akan bisa teratasi itu kan. Dan Ustad, suaranya putus-putus, Ustad. Ustad. Baik, Bapak Ibu, kita tunggu sebentar. Mudah-mudahan gangguan jaringan Ustadz bisa segera teratasi sambil menunggu beliau kembali, sambil menunggu beliau kembali ke forum. Silakan Bapak Ibu yang masih ada penasaran dituliskan pertanyaannya. Ustadz Azhar masih di sana? Ustadz Azhar? Ya, Ustadz Karim sedang berusaha, Bapak Ibu. Mohon tunggu sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Ustadz, iya sudah kedengaran suaranya, Ustadz. Ustadz, Tes, Tad Azhar. Tad Mirja, gimana? sudah, Ustadz. Sudah keluar suaranya, Ustadz. Ustadz, halo. Sudah keluar suaranya, Ustadz. Halo, Halo, sudah keluar Tad. suaranya, Ustadz. Halo, halo. Halo, halo, Ustadz. Ya, gimana? Sudah keluar suaranya, Ustadz. Sudah keluar lagi ya? Sudah, Hah? Jelas, jelas. sudah jelas. Apaan? Baik, kita lanjut ya. Apaan? Ini kok saya nggak tahu ini ada trouble-nya di mana itu kan. Tadi. Jadi itu ya, utang
dan sumber daya alam ya, para investor ya. Kalau utang tadi jelas ya karena negaranya sudah berubah ya berarti ya tidak akan dibayar gitu kan. Dan kalaupun maksa ya misalnya kepada individu-individu yang sekarang memegang kekuasaan misalnya kita akan tunjukkan gitu kan bahwa yang di mereka ambil itu lebih besar dibandingkan dengan yang diberikan ya kan. Kemudian yang kedua terkait dengan perusahaan-perusahaan asing ya karena kita nanti akan pilih ya perusahaan asing yang eh, istilahnya itu masuk di sektor milik umum ya kalau itu masuk sektor milik umum kita akan ambil alih itu kan karena itu haram diserahkan kepada mereka dan nanti kita hitung-hitungan gitu kan kalau misalnya mereka punya modal ya mereka berapa modal yang mereka tanamkan dan mereka sudah berapa mereka yang sudah mereka dapatkan ya ada kemungkinan kita tuntut balik malah bukan malah mereka menuntut ya, seperti Freeport itu kan saya yakin itu kan Freeport itu mereka sudah lebih banyak menggarong mengambil dibandingkan dengan investasi yang ditanamkan ya kan. Apalagi yang baru-baru ya juga seperti nikel ya kan yang sekarang dikuasai oleh Cina itu kan kemudian juga batu bara yang dikuasai oleh swasta lokal ya sebagian juga perpanjangan asing. Nah, yang jelas itu semua akan diambil alih oleh negara karena Islam memandang itu adalah harta milik umum yang wajib dikelola oleh negara. Wallahu alam itu barangkali ya singkatnya Ustaz. Alhamdulillah baik. Tadi untuk menjawab pertanyaan dari Bu Bu Hasnah ya. Kita ke pertanyaan dari Bu Sri Ramadhani dari Unimed, Ustaz. Ustaz, ada orang Islam yang bertanya karena penasaran. Bagaimana proses khilafah ditegakkan dan dia mendapatkan kesimpulan berarti harus dengan kudeta militer. Sehingga sangat banyak mudaratnya menurut beliau. Bagaimana ini Ustaz? Kita menanggapinya. Kita tidak menggunakan kudeta militer istilahnya ya. Jadi kalau kita bahasakan eh, fikih dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah itu kan kita contohnya Rasulullah ya. Ketika Rasulullah kemudian menegakkan daulah khilafah di Madinah, apakah ada kudeta? Enggak ada. Yang justru yang muncul itu adalah kesadaran. Kesadaran dari ahlu quwah untuk memberikan kekuasaannya, memberikan dukungannya pada Rasulullah. Dan mereka yang ada di Madinah itu adalah pimpinan-pimpinan kabilah, pemimpin-pemimpin kaum. Jadi justru transformasi kekuasaan itu, ya perpindahan kekuasaan itu dengan cara damai. Tidak ada kemudian pertumpahan darah. Itu yang pertama itu kan. Fakta yang kemudian kita dapatkan yang terjadi pada masa Rasulullah. Itulah yang kita jadikan acuan. Nah, adapun misalnya ya, eh, suatu saat setelah kan mereka sadar tuh kan mereka kemudian berupaya untuk mengambil alih kekuasaan karena mereka misalnya militer sudah nggak sabar tuh kan dan kebrok-brokan sistem yang rusak benda. Nah kemudian tokoh-tokoh militer yang sadar tersebut yang sudah tersibuk dengan Islam tersebut dengan ideologi Islam tersebut melakukan upaya untuk menggeser ya menggeser penguasa yang sah kalau bahasa sekarang mungkin dikatakan kudeta ya kemudian diserahkan kepada orang yang amanah, itu mungkin aja kalau kita bicara mungkin ya kan. Tapi kan itu pengorbanan karena setiap perubahan pastilah akan terjadi pengorbanan. Cuman kalau pada masa Rasulullah ya yang dicontohkan oleh Rasulullah ya tidak ada yang namanya berdarah-darah tadi ya. Berdarah-darah itu adalah ketika mempertahankan ketika negara itu kemudian tegak ya. Jadi itu yang saya lihat ya. Jadi yang perlu kita sampaikan kepada mereka yang belum paham bahwa yang disebut dengan tolabun nusroh itu tidak dengan kudeta gitu kan. Tapi ahlu quwah memberikan kesadarannya ya, mencabut dukungannya kepada eh, penguasa yang ada yang menerapkan sistem sekuler, memberikan dukungannya kepada istilahnya itu pemimpin yang mau menerapkan Islam, tokoh Islam itu gitu kan.
Jadi sederhananya kan seperti kita lihat ya, ketika terjadi alih kekuasaan dari Soeharto ke Habibie itu kan. Padahal waktu itu kemungkinan bisa juga Pak Soeharto, kemudian ada juga tokoh reformasi Pak Amin itu kan pada saat itu. Tapi kan yang terjadi Pak Harto ke Pak Habibie itu kan tidak terjadi pertumpahan darah gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu gitu kan. Ketika kemudian opini di tengah-tengah masyarakat sudah semakin kuat, rejim ini korup, rejim ini kemudian sudah tidak bisa diharapkan lagi gitu kan. Umat sadar, tokoh-tokoh umatnya juga sadar gitu kan. Militer kemudian juga sadar, udah kan tinggal militer membackup aja gitu kan, mendukung gitu kan. Siapa yang akan diberikan kekuatan ya yang mendapat dukungan dari umat itu gitu kan. Jadi bahasa kudeta itu ya memang bahasa militer. Sementara perjuangan yang dirintis kita untuk menegakkan khilafah itu tidak dengan militer, tapi dengan nusroh tadi. Kekuasaan yang diberikan ahlu kuah kepada para pengemban dakwah, partai atau kutlah. Itu kan nggak ada. Istilahnya itu berdarah-darah. Yang berdarah-darah itu adalah mungkin tadi ya, terjadi konflik di antara mereka misalnya ya. Kan kalau kita lihat ketika peralihan kekuasaan ya kan dari Orde Baru di Indonesia aja ya ke Orde Lama ke Orde Baru itu kan penyerahan kekuasaannya tidak berdarah-darah. Ya. Yang yang berdarah-darah itu ada konflik di antara mereka militer aja gitu kan. Jadi kita harus pisahkan ya kan antara konflik di antara militernya dengan kemudian penyerahan kekuasaannya gitu kan. Nah, kode dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah, apalagi kalau itu oleh Rasulullah kan, itu juga sama sekali tidak ada pertumpahan darah. Kalaupun seandainya misalnya tadi ya, ketika dakwah terus kemudian kita gelorakan, ya, kemudian ada militer yang sadar, tokoh-tokoh militer yang sadar, mau kemudian menerapkan Islam, karena di situ ada kemuliaan, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, tuh kan? Dan akhirnya dia kemudian sadar akan mengalihkan dukungan dan membackup ya, membackup perjuangan Islam. Nah, sementara dia harus berhadapan juga dengan militer yang kemudian sekuler, ya mungkin aja itu terjadi gitu kan. Ya. Dan kalau bicara korban ya pasti adalah yang namanya perubahan pasti ada korban ya kan. Kita jangan eh, tidak ada perubahan aja korban bergelantungan gitu berjatuhan ya kan. Kemarin kan pemilu kemarin kan berapa kok 700 Ustaz. tenaga 700-an 700 itu kan yang coba itu meninggal. kan mati sia-sia. Ya. Itu kan auzubillahi min dzalik gitu kan. Jadi jangan takut dengan adanya korban, pengorbanan ya kan. Karena itu untuk menuju ke arah yang lebih baik gitu kan. Kalau sekarang kan pengorbanan tapi justru ke arah yang lebih buruk gitu kan. Itu ya saya kira ya. Tapi yang jelas sekali lagi tekankan metode untuk meraih kekuasaan dalam sistem Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah tidak dengan kudeta ya, tapi dengan menerima ya nusroh, pertolongan, perlindungan atau kemudian penyerahan kekuasaan dari ahlu kuah. Itu kan. Jadi harus kita split, bedakan ya. Intinya tidak dengan kudeta, tapi dengan menerima kekuasaan dari ahlu kuah. Walaupun tadi orang mengatakan, nggak mungkin lah gitu kan. Kekuasaan itu diberikan, kekuasaan itu harus direbut. Nah itu kan paradigma orang-orang yang tidak meyakini dan tidak mencontoh Rasulullah. Rasulullah tidak merebut kekuasaan itu kan. Rasul menerima kekuasaan setelah mendakwahi rakyat dan ahlu kuah. Apakah itu istilahnya itu bisa? Apa sih yang sulit bagi Allah merubah bolak-balikan hati seseorang gitu ya? Yang penting kita jalin aja lah. Karena itu adalah toriko yang dicontohkan oleh Rasulullah yang wajib kemudian kita jalankan. Selebih dari itu kita serahkan kepada Allah. Gitu ya. Kalau misalnya, nanti gimana kalau kudeta? Ya mungkin aja. Kalau bicara kemungkinan ya. Seperti yang saya katakan tadi kan. Militer adu kekuatan kan. Antara militer yang pro masih sekuler. Antara militer yang kemudian pro terhadap Islam. Ya kan. Karena sekuler mendukung sekulerisme. Mendukung penguasa yang zolim gitu kan. Sementara yang sadar. Mendukung kemudian hamlu dakwah gitu kan yang akan menerapkan syariat Islam secara kapah, akhirnya kemudian terjadi perseteruan di antara mereka sangat dimungkinkan. Gitu ya. Nah, jadi itu ya penjelasannya.
Jadi penyerahan kekuasaannya, eh, nah betul tadi itu ya, harus dibedakan antara toriko dakwah dengan konflik militer, betul ya kan? Toriko dakwahnya adalah menerima kekuasaan dari ahlu kuah. Konflik militer sangat mungkin terjadi. Nah, konflik militer bisa aja dibahasakan kudeta gitu kan oleh mereka gitu kan. Itu saya kira ya. Baik, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan dari Bu Sri Ramadhani di Unimed. Ini langsung pertanyaan dari official. Nih, Ustaz. Ustaz, benarkah mata uang dinar dirham itu anti krisis? Kabarnya dahulu umat Islam generasi dahulu pernah alami krisis padahal mata uangnya sudah pakai dinar dirham. Itu bagaimana, Ustaz? Jadi krisis itu ada dua ya. Ada krisis sistemik, ada krisis yang insidental ya, sewaktu-waktu. Pada masa Umar bin Khattab terjadi krisis pangan. Kenapa? Karena ada gagal panen. Tapi itu bukan krisis sistemik. Yang dimaksud dengan sistem dinar dirham itu anti krisis itu anti krisis yang sifatnya sistemik. Sementara yang non sistemik itu sulit dihindari karena itu ujian, karena itu juga ada kaitannya dengan sunatullah. Misalnya ya, ketika tiba-tiba ada gempa dan kemudian bencana ya, sehingga gagal panen, itu akan krisis. Minimal gejolak pangan akan muncul, ya kan? Ya kan? Atau wabah penyakit pada zaman Umar bin Khattab juga ada wabah penyakit ya kan itu akan tapi itu hanya goncangan sedikit ya kan karena ya akan dengan mudah itu bisa teratasi tidak akan kemudian berbulan-bulan gitu kan pada masa Umar bin Khattab kan ketika terjadi di Madinah pada saat itu krisis pangan ya kan karena gagal panen Umar bin Khattab tinggal berteriak aja minta kepada daerah-daerah yang surplus itu memberikan suplai ke Madinah itu kan. Udah selesai bisa diatasi. Nah, tapi kalau dengan sistem kapitalis sekarang, fiat money itu krisisnya itu adalah krisis yang sifatnya sistemik. Faktornya itu internal ya kan. Bukan dari eksternal. Sementara kalau krisis ketika terjadi di masa Islam diterapkan dengan dinar dirham itu, krisis faktornya itu eksternal dari sistem. Bencana alam misalnya kan, gunung meletus gitu kan. Nah, itulah atau kekeringan yang melanda ya, yang panjang misalnya sampai kemudian gagal panen itu dimungkinkan. Tapi itu akan dengan mudah bisa diatasi. Kenapa? Karena faktornya itu bukan internal sistemnya, tapi itu berasal dari eksternal sistem. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah sudah sangat-sangat gamblang sekali untuk pertanyaan dari official Syiar Malam. Kita ke pertanyaan dari Bu Hotni. Tapi sebelum ke Bu Hotni, ke Pak Khairul di screenshot dijelaskan lima bisa tidak tidak Mungkin yang tadi ya, bingung coba kita lihat di atau ininya ya. ditampilkan dulu Ustaz. Jadi di poin kelima eh, ini Ustaz kan Azhar, bagaimana Ustaz Azhar? Sudah live atau masih di kamar mandi? Aman, 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 aman. Aman, baik, siap. Saya izin Ustadz untuk dialihkan ke Ustadz Azhar. Ada kebutuhan mendesak. Tafadhol, tafadhol. Ya, baik. Siap. Bismillah. Saya alihkan kepada Ustadz Azhar dulu. ini laptop saya kok banyak gangguan malam ini. Bentar. Oke, mungkin ada lima ya yang ada lima. Ada poin kelima itu ada dua itu kan. Ada poin kelima yang langkah-langkah mewujudkan kembali sistem emas dan perak. Ya, ada poin kelima ya. Allahu Akbar, ini gangguan.
Ya, saya buka tidak share screen aja ya, buka di layar saya. Itu poin kelima itu ada dua. Poin kelima menghilangkan syarat yang mewujudkan sistem emas dan perak, atau poin kelima khilafah akan mengelola sumber daya alam secara adil. Nah, poin kelima yang mana, Pak Ihsan? Ustaz Ihsan? Nah, Ustaz Azhar, gimana? Kita lanjut? Seperti sepertinya beliau keluar ini, Ustaz. Sulit kita Oh gitu ya, konfirmasinya. lewat aja lah ya. Lewat Iya. lagi aja yang ada. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz ya. Ya, Pertanyaan selanjutnya dari Pak Herman Bashir, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Kapan seluruh negara di dunia punya hutang, termasuk negara-negara Barat, bahkan Amerika adalah negara yang paling besar hutangnya? Kenapa bisa negara-negara juga banyak hutang dan dilanda krisis, tetap bisa eksis menjadi negara daya yang menjajah negara-negara lain? Nah, ini gimana, Ustaz, tanggapannya tadi? ya, ya. Kenapa kemudian mereka tetap bisa eksis ya, walaupun mereka banyak utang ya? Ada dua ya yang saya lihat ya. Yang pertama, kebanyakan utang negara-negara kaya itu adalah utangnya itu kepada rakyat mereka sendiri, gitu kan. Jadi utangnya itu utang dalam negeri kepada rakyat, sehingga tidak ada tekanan politik, gitu kan. Tidak ada tekanan politik terhadap negara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, mereka masih bisa ya untuk operasionalnya eh, itu bukan dari utang untuk berikutnya. Mereka masih mengandalkan hasil eksploitasi investasi di negara-negara yang mereka jajah secara ekonomi. Ya, misalnya itu kan Amerika Serikat banyak utangnya, tapi utangnya itu untuk kepada warga negaranya. Pada saat yang sama mereka mendapatkan income masukan lewat perusahaan ya. Freeport misalnya yang ada dari Indonesia itu kan. Jadi eh, intinya ya, kalau kita bicara terkait dengan utang itu ya, utang itu kepada kepada siapa ya? Dan yang kedua, mereka masih punya negara lain yang bisa diperas untuk dihasilkan sumber dayanya gitu kan. Nah, seperti Amerika. Kenapa Amerika sekarang masih tetap bertahan? Walaupun kalau kita baca utang Amerika itu number one juga, ya, paling tinggi juga. Tapi utangnya itu utang ke dalam negeri kebanyakan, ya kan? Ya, ke dalam negeri terhadap rakyatnya sendiri, yang memang sih ini suatu saat menimbulkan bom waktu itu kan. Suatu saat pasti akan ambruk juga sunatullahnya ya. Tapi tadi ketika mereka ambruk ya, ketika belum ada sistem Islam yang menggantikan, ya udah mereka bisa memperbaiki kembali gitu kan. Itu yang selalu terjadi itu kan. Nah, yang kedua memang tanpa mereka sih bisa eksis, ya mereka masih bisa kemudian mengandalkan sumber daya alam dari negara jajahan, negara kapitalis objek seperti Indonesia itu kan, dan negara-negara berkembang yang lainnya. Itu saya kira ya, yang saya lihat kenapa ya, walaupun mereka punya utang, ya mereka tetap kemudian bisa
menjadi negara adidaya. Ya karena tidak ada yang menggantikannya itu kan. Ya, masih kuat ya kan. Dan utangnya itu memang masih utang lebih banyaknya itu ke utang dalam negeri. Makanya nanti ada istilahnya itu SUN ya, surat utang negara, obligasi negara. Nah, kalau di kita di Indonesia, surat utang negara yang belinya itu warga negara asing, bukan rakyatnya sendiri gitu kan. Itu beda itu kan. Amerika ya, walaupun ada sebagian juga dimiliki oleh Cina, ya, tapi mayoritas ketika negara mengeluarkan utang yang membelinya rakyat sendiri gitu kan. Jadi tekanan politiknya nggak begitu gitu kan. Beda dengan Indonesia, utangnya itu ke Cina, utangnya ke Amerika, yaitu tekanan-tekanan politiknya atau barter dengan sumber daya alamnya itu luar biasa itu kan. Kayak hari ini kita baca misalnya gitu kan, eh dari kereta api cepat aja, tiap hari, ya tiap bulan, tiap hari apa ya, tiap bulan ya, pemerintah harus mengeluarkan. Jadi saya dapat share ya dari seorang pengamat ya. Jadi contoh ya, kenapa utang di negara eh, berkembang ya itu menjadi sumber malapetaka itu kan. Miliar 226 Bentar. Miliar ya. Jadi, per bulan ya kan. Jadi dari kereta api cepat aja misalnya itu kan, dari investasi utang yang berasal dari kereta api cepat itu tiap bulannya negara harus membayar 226 miliar. Dari mana itu? Dari pajak. Gitu kan. Kenapa? Karena sumber daya alamnya sudah dikuasai oleh asing gitu kan. Oleh swasta itu kan. Akhirnya apa? Yang di istilahnya itu yang dieksploitasi, yang kemudian diporoti itu ya pajak gitu kan. Dari pajak. Pajak itu dari mana? Dari rakyat. Nah, sementara mereka ya para negara-negara kapitalis, negara adidaya, ketika mereka punya utang, mau bayar utang, pertama utangnya juga kepada warga negaranya kebanyakan. Yang kedua, mereka bisa moroti negara lain gitu kan, yang menjadi negara jajahannya gitu kan. Nah, Indonesia kan nggak bisa itu kan, karena negara terjajah secara ekonomi. Amerika punya negara jajahan secara ekonomi, Indonesia itu kan. Di Arab Saudi misalnya itu kan. Arab Saudi itu kan juga kalau kita lihat juga sama ekonominya dikendalikan oleh sebagian Amerika, minyaknya misalnya. Jadi banyak masukan mereka itu kan. Jadi mereka tetap kemudian menjadi adidaya. Makanya kalau mau menghentikan mereka ya tidak ada cara lain. Hentikan penjajahan mereka di negeri kaum muslimin. Ya, umat Islam harus kemudian mengambil alih sumber daya alamnya itu kan, sehingga tidak disedot, tidak bisa dieksploitasi oleh negara-negara kapitalis. Ya udah mereka mati sendiri sebenarnya itu kan. Contoh sederhana lah sekarang ya. Kenapa kemudian Israel begitu dijaya seolah-olah itu kan? Ya itu karena umat Islamnya, pemimpin-pemimpin, maaf bukan umat Islamnya, pemimpin-pemimpin Islamnya itu mendukung secara tidak langsung maupun langsung untuk kepada Israel untuk membantai gitu kan saudara-saudara kita di Gaza. Apa bentuk dukungannya? Bahan bakar minyak gitu kan. Sumber energi itu ya Turki yang di depannya seolah-olah berkoar-koar gitu kan mencaci maki ya terhadap Israel, tapi ternyata masih membiarkan dan mendukung terkait dengan sumber energi untuk disuplai ke Israel. Kalau semua negeri Islam menghentikan suplai ke Israel misalnya, udah Yahudi itu kemudian mati gitu kan sebenarnya itu kan. Nah itu contoh itu kan. Sehingga tadi itu kan, walaupun mereka banyak utang, itu kan, ya tetap mereka menjadi negara adidaya karena mereka bisa menginjak negara yang lain, itu kan, mengeksploitasi sumber daya alam di negara yang lain. Nah, Indonesia repot, yang dieksploitasinya siapa? Rakyat, gitu kan, melalui pajak tadi. Itu ya, wallahu alam. Ya, Alhamdulillah. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab, Ustaz. Mau konfirmasi, Oke. Ustaz, itu kalau pertanyaan dengan Pak Amirul Ihsan tadi mau dijawab lagi atau kita sudahi? Ya, coba ntar ya. Saya
tebak-tebak aja ya, gitu kan. Dari pertanyaan beliau, gitu kan, terkait dengan saya nggak tahu poin yang kelima itu yang mana, gitu kan. Kalau poin kelima itu adalah pengelolaan sumber daya alam, ya, itu kan, bentar. Karena kalau yang saya jelaskan terkait dengan poin kelima eh, itu ada dua kan tadi. Poin kelima kaitannya dengan mengembalikan ini saya tunjukkan juga ya. Nah ini Afwan Ustadz, kalau yang di pertanyaan Ustadz itu tadi, poin kelima mekanisme mewujudkan mekanisme mewujudkan sistem sosial. itu tadi Ustadz yang ada di chat. Yang di atas ya. Ini saya nggak tahu ini pas share screen kok gangguan terus ini. Udah panas, bentar ya. Nah, poin kelima. Saya nggak menemukan poin kelimanya di slide saya gitu ya. Kalau poin kelima di slide ini, khilafah akan mengelola sumber daya alam secara adil. Kalau mengembalikan poin kelima itu apa? Karena yang saya sebutkan kan dua kan, jalur parlemen, jalur umat, Thalabun Nusroh. Dalam Thalabun Nusroh itu ya, di mungkin mekanisme akhir barangkali ya. Mekanisme akhirnya itu kan bagaimana eh, apa istilahnya terwujudnya kekuasaan ya kan, yaitu dengan jalan eh, ahlu kuah memberikan dukungannya, memberikan nusrohnya kepada kelompok dakwah atau partai dakwah itu kan. Nah, tentu itu dilakukan tadi dengan dakwah secara terus-menerus ya, baik ke umat maupun ke tokoh ahlu kuah tadi, sehingga mereka sadar apa yang dituntut oleh umat, apa yang kemudian diperjuangkan oleh kelompok dakwah, yaitu tegaknya syariat Islam secara kafah ya, bentuk realnya juga sudah terbayangkan, nah, sehingga akhirnya ya ahlu kuah itu kemudian mendukung. Kalau bahasa fikihnya itu membaiat, ya kan, memberikan loyalitasnya itu mengalihkan loyalitasnya kepada eh, kelompok eh, pimpinan kelompok dakwah itu kan yang akan menegakkan syariat Islam secara kafah. Itu ya barangkali. Wallahu alam. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ini rekamannya bisa disaksikan oleh Pak Amirul Ihsan nanti terkait dengan jawaban terakhir dari Ustadz. Ini sepertinya sesi terpanjang kita Ustadz malam ini. Iya, ya, memang kan sesi terakhir. Ya, Tadi banyak Alhamdulillah. ada gangguan dikit ya. Ya, kira-kira ini sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Kita cukupkan saja. Kira-kira ada yang mau disampaikan Ustadz sebagai closing statement? Ustadz, Iya, tadi ada Oh iya, apa itu? tadi sebenarnya yang saya tanyakan tadi, yang kedua Ya, gimana Bu? belum, yang Yang mana Bu? kedua yang kan Freeport itu dengan Oh, cadangan begitu banyak dikelola Amerika. Apakah faktanya sekarang ini Amerika itu punya cadangan emas yang begitu banyak gitu, Ustaz, maksudnya? sebenarnya Amerika itu bukan punya cadangan emas saja Bu. Minyak bumi juga Amerika itu memiliki cadangan yang belum mereka eksploitasi. Karena mereka lebih 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 mendahulukan mengeksploitasi ya sumber daya alam yang ada di negara-negara berkembang.
Sama saya kira, sering kan kita dapatkan gini kan, oh ternyata negara-negara barat itu mereka sangat peduli terhadap lingkungannya, tidak tidak lingkungannya mereka jaga. Ya karena mereka itu memang prioritasnya itu adalah merusak lingkungan, mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di luar negaranya, gitu kan. Barat banyak mengeksploitasi sumber daya alam di negara-negara berkembang. Mereka nggak peduli sumber apa lingkungan kita rusak gitu kan. Jadi benar, cuman kalau kalau misalnya terkait dengan berapa banyak deposit emas yang ada di Amerika, ya mungkin nanti perlu kita cari datanya. Tapi yang jelas memang ya Amerika juga memiliki sumber daya emas ada di Amerika, minyak bumi juga mereka punya, tapi mereka sekarang itu belum dieksploitasi. Mereka masih jaga gitu kan. Kenapa? Karena mereka ya masih mengambil, mengeksploitasi ya, menjarah di negara-negara yang menjadi jajahannya gitu kan, secara ekonomi dan politik tadi gitu kan. Jadi eh, mereka memang ada cadangan. Apakah itu melimpah atau tidak ya? Nanti kita kita cek gitu kan. Tapi yang jelas memang mereka punya cadangan itu dan ada yang memang belum dieksploitasi. Sama sekarang juga sebenarnya di Indonesia juga ada beberapa yang belum dieksploitasi gitu kan. Cuman mungkin kalau di Amerika kan lebih banyak yang mereka eksploitasi di negara-negara luar itu kan, bukan di negaranya sendiri. Saya pernah baca juga cadangan minyak bumi Amerika Serikat juga punya itu kan. Tapi mereka ya karena dengan mengeksploitasi Timur Tengah, Arab Saudi dan negara sekitarnya, kemudian juga di Indonesia, ya mereka masih cukup ya itu aja mereka manfaatkan, gitu kan. Sehingga lingkungan di mereka masih sebagian terjaga. Ya. Tapi saya kira watak kapitalis nanti ketika sudah di negara-negara yang lain sudah habis ya, mereka juga akan merambah ya di negaranya sendiri, itu kan. Itu sunatullahnya. Nah, mudah-mudahan nanti khilafah baru tegak gitu kan. Sehingga nanti kalau misalnya ada di Amerika masih ini ya bisa diputuhat oleh daulah khilafah gitu kan. Sehingga ketika dieksploitasi pun tidak membawa malapetaka bagi dunia itu kan. Itu barangkali ya, mau alam. Ya, kami konfirmasi lagi kepada Bapak Ibu jamaah, apakah masih ada pertanyaan yang belum terjawab atau ada yang kurang jelas dari tanggapan dari beliau sebelumnya? Tidak ada sepertinya Ustaz. Cukup ya, Alhamdulillah karena Ustaz. udah lewat ya. Ah, boleh Ustaz kasih closing statement Ustaz untuk sesi kita Baik, akhir malam ini? karena ini adalah pertemuan terakhir ya Ustaz, ya, Ustaz Azhar dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas sejak pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir di Kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah ini ya bisa difahami ya. Kalau masih ada hal-hal yang mungkin mau didiskusikan, WA saya terbuka itu kan silakan aja WA kirim lewat Ustadz Azhar atau tim Syiar Malam sampaikan ke saya ya mungkin nanti bisa saya jawab secara WA juga gitu kan karena ya topik pembahasan kita terkait dengan Al-Amwal fi Daulah Khilafah selesai sampai malam ini. Dan sebagai penutup, saya berharap ya kita mengkaji Al-Amwal fi Daulah Khilafah itu bukan hanya sekedar untuk menambah pengetahuan, menambah pemahaman, tapi sebenarnya lebih lebih penting dari itu adalah bagaimana kita mewujudkan kembali ya agar Baitul Mal atau APBN syariah atau pengelolaan harta dalam daulah khilafah itu bisa betul-betul kembali terwujud realisasi. Tentu tadi ini adalah butuh ya keseriusan kita, perjuangan kita, keistiqomahan kita. Nah, mudah-mudahan dengan terus kita istiqomah berjuang untuk merealisasikan konsep Baitul Mal APBN yang sesuai dengan syariat, yang itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, dengan upaya yang sungguh-sungguh ya istiqomah, insya Allah Allah akan memberikan nusrahnya kepada kita ya, dengan catatan tadi ilmu yang kita dapatkan bukan hanya untuk kepuasan intelektual tapi juga kita gunakan kembali untuk mengajak umat, didakwahkan kepada umat sehingga semakin banyak umat yang memahami dan semakin banyak umat yang sadar dan pada akhirnya semakin banyak umat yang berjuang untuk merealisasikan konsep
al-amwal fi daulah khilafah atau konsep APBN, pengelolaan APBN yang sesuai dengan syariat Islam, eh, yang itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan aturan-aturan Islam yang lainnya. Itu barangkali ya Ustaz Azhar. Jazakallah khairan kasiran Azhar dan tim Syiar Malam, juga pada Bapak Ibu jamaah Syiar Malam atas kehadirannya dan keistiqomahannya untuk terus mengikuti ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang lain dan pada topik yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.